Korea Selatan bantu timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada 15 November 2024. Saat ini Jepang berada di puncak klasemen grup C dengan 10 poin dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Skuad Garuda tergabung di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Australia. Usai melewati 4 pertandingan, anak asuh Shin Tae-yong mendapatkan 3 poin, hasil dari 3 kali seri dan sekali kalah. Saat ini, timnas Indonesia menempati urutan ke-5 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapatkan bantuan dari Korea Selatan agar timnas Indonesia membuat malu Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga ini, Shin Tae-yong tak hanya akan mendapatkan dukungan dari supporter timnas Indonesia, tapi juga dari Korea Selatan. Sebagai sesama diaspora Korea Selatan yang tinggal di Indonesia, Shin Tae-yong mendapatkan bantuan dari seorang pengusaha, Song Chang-geun. Dikutip dari laman Yonhap, komunitas masyarakat Korea Selatan di Indonesia akan mendapatkan tiket dari Song Chang-geun demi mendukung Shin Tae-yong. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 tiket bernilai 60.000 won atau Rp670.000 akan diborong oleh Song Chang-geun untuk diaspora Korea Selatan dari mulai siswa di sekolah Korea hingga karyawan perusahaan Korea Selatan akan berkumpul di GBK. Song Chang-geun mengakui hal ini dia lakukan karena eratnya hubungan Korea Selatan dan Indonesia selama ini. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak Coach Shin menjabat, kata Song Chang-geun pada Yonhap. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim supporter bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan, kata Song Chang-geun. Menariknya, hal ini didasari karena Korea Selatan dan Indonesia sama-sama bekas jajahan Jepang. Sorakan supporter timnas Indonesia yang menyerukan nama Shin Tae-yong pun sudah viral di sosial media. Mengingat selama ini tak ada supporter Korea Selatan yang hadir, Song Chang-geun menyebut ini bisa menjadi momen bagi kedua negara yang disatukan oleh sepak bola. Sementara itu, Jepang pun akan didukung oleh 3.000 supporter yang akan hadir langsung di stadion. Shin Tae-yong optimis akan menjawab ekspektasi bahwa timnas Indonesia akan tetap menjadi kuda hitam di antara negara pesaing lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk melawan Jepang. Meskipun timnas Indonesia rendah dalam hal kekuatan, jika kami mendapat dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tak terduga, kata Shin Tae-yong. Masyarakat India ngamuk melihat timnas Indonesia U17 dan Australia U17 ogah main menekan di 30 menit akhir pertandingan. Pasalnya masyarakat India merasa kedua tim sengaja tidak bermain menyerang untuk bermain aman lantaran kedua tim pun berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 dengan hasil 0-0 tersebut. Ya, ada yang aneh dalam pertandingan timnas Indonesia U17 versus Australia U17 di laga pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dalam laga yang digelar di Abdullah Al Khalifa Stadium, Mishref, Kuwait pada Minggu 27 Oktober 2024 malam WIB, pasukan Australia U17 lebih banyak bermain umpan-umpan pendek di area sendiri. Hal itu seakan memperlihatkan tidak ada keinginan dari Australia U17 untuk mencetak gol dan mempertahankan skor 0-0 itu. Sebab hasil imbang sudah cukup untuk mengantarkan Australia U17 menjadi juara grup G dan lolos ke Piala Asia U17 Februari 25. Australia U17 dianggap tidak berani menyerang karena berpotensi diserang balik oleh timnas Indonesia U17. Bila melihat permainan di babak pertama, gawang Australia U17 sempat terancam beberapa kali karena serangan balik pasukan Nova Arianto. Karena itulah,
banyak yang menilai Australia U17 sengaja tak menyerang demi menghindari serangan balik Garuda Asia. Para pemain Australia U17 lebih banyak bermain bola dan memberikan umpan-umpan pendek di area sendiri di 30 menit akhir pertandingan. Fans timnas India U17 kesal dengan Australia U17 yang main-main saat melawan timnas Indonesia U17. Di sisi lain, timnas Indonesia U17 tidak menekan karena memang bermain bertahan. Semua hal itulah yang membuat banyak masyarakat India geram dengan laga tersebut. Timnas India U17 seharusnya bisa menentukan nasib mereka sendiri daripada bergantung pada hasil lain. Tetapi lihat saja bagaimana Australia dan Indonesia bermain. Ini memalukan, ungkap salah satu masyarakat India di media sosial X, 7 Negiashis, dikutip Senin, 28 Oktober 2024. Di seluruh dunia, semua pertandingan babak penyisihan grup terakhir yang kualifikasinya bergantung pada hasil lain dimainkan secara bersamaan, tetapi tidak di AFC. Tambah keterangan 7 Negiashis. Dalam cuitannya itu, banyak masyarakat India lain yang sepaham. Mereka semua kesal sebab gara-gara hasil 0-0 itu, timnas Indonesia U17 yang finish kedua di grup G pun lolos ke Piala Asia U17 2025 dengan status 5 runner-up terbaik. Dalam klasemen runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2025, India yang finish kedua di grup D menempati posisi ke-7 dengan 3 poin. Sedangkan timnas Indonesia U17 berada di 5 besar, tepatnya posisi ketiga dengan 4 poin. Timnas Indonesia U17 berhasil lolos karena imbang. Andai saja kalah maka Garuda Asia dipastikan tidak lolos ke Piala Asia U17 2025. Namun, sekalipun Garuda Asia, India U17 belum tentu masuk ke dalam 5 runner-up terbaik. Sebab masih ada Irak yang menempati peringkat ke-6 yang secara poin sama dengan India. Tapi Irak unggul dalam hal selisih gol. Jadi, hasil laga timnas Indonesia U17 versus Australia tak terlalu mempengaruhi hasil India. Fans timnas India U17 hanya kesal karena laga terakhir fase grup justru digelar di waktu yang berbeda. Sehingga ada peluang tim lain yang belum main bisa memanfaatkan situasi seperti yang terjadi di laga timnas Indonesia U17 versus Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi respons atas keberhasilan timnas Indonesia U17 meraih tiket keputaran final Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia telah menyelesaikan petualangannya di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang digelar di Kuwait untuk grup G. Mereka telah menjalani laga terakhir dengan menghadapi Australia di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Mishref pada Minggu, 27 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pada dua laga sebelumnya, timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Kuwait dengan skor tipis 1-0 dan kemudian membantai Kepulauan Mariana Utara dengan skor telak 10-0. Teranyar, timnas Indonesia U17 bermain dengan skor imbang tanpa gol melawan Australia, meski dengan cara yang cukup aneh. Laga berlangsung alot pada babak pertama, dengan kedua tim bermain dengan cukup terbuka. Australia mendominasi penciptaan peluang, namun Garuda Asia juga menyerang sesekali, bahkan beberapa kali menciptakan peluang emas mencetak gol. Namun, laga berlangsung dengan terbalik di babak kedua, karena kedua tim sama-sama bermain menunggu. Timnas Indonesia U17 memutuskan untuk bertahan di daerah pertahanannya sendiri, selagi Australia menunggu Garuda Asia untuk keluar. Skor 0-0 tetap tidak berubah hingga akhir, dengan Australia hanya mengoper-oper bola di daerah pertahanannya sendiri hingga akhir. Meski begitu, timnas Indonesia U17 tetap lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 sebagai salah satu dari 5 tim peringkat kedua terbaik. Hal ini pun disyukuri oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, sebagaimana unggahannya di media sosial Instagram.
Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 sekaligus menjaga harapan untuk bisa tampil di Piala Dunia U17, kata Erick Thohir di akun Instagramnya Erick Thohir pada Senin, 28 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas U17 akan bersaing untuk menjadi 8 tim terbaik di Piala Asia U17 untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 bersama Qatar yang akan menjadi tuan rumah, tambah Erick. Putaran final Piala Asia U17 2025 sendiri akan digelar pada April 2025 mendatang, dengan Arab Saudi menjadi tuan rumahnya.